Medan perang. Tidak peduli kesatria mana yang ada di hadapanku. Aku pasti akan menghabisinya. Perang hari ke-15. Drupada dan Drestadiumna menyatakan bahwa akan berusaha untuk membunuh Guru Drona agar memuluskan jalan kemenangan Pandawa. Arjuna mengatakan bahwa mengalahkan Drona adalah hal yang sulit. Drupada mengatakan bahwa menghabisi Guru Drona merupakan takdir anaknya Drestadiumna. Peperangan mulai berkecamuk, para ksatria masing-masing terjun dan mulai bertempur satu sama lain. Drona nampak berbeda pada hari ini. Ia mengambil busurnya dan mengarahkan panahnya ke Pangeran Bima, namun segera dilindungi oleh Raja Drupada. Guru Drona kemudian akan berduel dengan Raja Drupada dan Pangeran Drestadiumna. Kedua murid dari Resi Bharadwaja saling bertempur dengan tombak. Keduanya menunjukkan kekuatan yang sama baiknya, namun Guru Drona berhasil menembuskan tombak ke tubuh Raja Drupada hingga tewas. Guru Drona bersedih atas kematian teman seperguruannya ini. Pratiwinda segera memberikan kabar kematian Raja Drupada kepada paman-pamannya. Paman, ayah, ada berita sangat tidak menyenangkan. Guru Drona telah berhasil mengalahkan kakek Drupada. Dan dia telah meninggal saat ini. Raja Drupada memang tidak berhasil. Tapi Panglima Drestadiumna dipastikan akan berhasil. Kemudian Krishna menyatakan bahwa Drupada memang gagal, namun Drestadiumna dipastikan akan berhasil. Basudewa Krishna kemudian membuat siasat agar Guru Drona melepaskan senjatanya atas kemauannya sendiri. Siasat tersebut adalah membuat Guru Drona mendengar berita kematian Aswatthama sampai di telinga Guru Drona. Sadewa mengatakan sulit untuk membunuh Aswatthama di bawah perlindungan Guru Drona, terlebih lagi Aswatthama termasuk satria yang tangguh. Krishna mengatakan bahwa memastikan berita Aswatthama telah mati sudah lebih dari cukup untuk membuat Drona melepaskan senjatanya. Menghabisi Aswatthama tidak diperlukan. Basudewa menambahkan bahwa Guru Drona hanya akan mempercayai berita ini jika disampaikan langsung oleh Yudhishthira. Yudhishthira menolak menyampaikan hal bohong karena prinsip kejujuran yang selalu dijunjungnya. Krishna berkata jika benar harus demikian, maka Aswatthama yang tidak berdosa harus mati di tangan Bima. Drestadiumna segera turun dari kereta dan berduel dengan Guru Drona. Pangeran Bima dan Yudhishthira menjalankan siasat Basudewa dengan mencari Aswatthama. Pangeran Nakula dan Sadewa akan bertarung dengan Raja Anggakarna. Pangeran Nakula, Pangeran Sadewa, kalian pernah menyelamatkan nyawaku sekali. Karena itulah aku tidak akan menggunakan busurku. Aku akan bertarung denganmu dengan menggunakan senjata yang kau gunakan. Hari itu kami menyelamatkanmu karena ibu yang meminta. Tapi hari ini Ibu Kunti tidak ada di sini. Arjuna menantang dan akan berduel dengan gurunya tersebut. Arjuna menantang gurunya dan keduanya akan bertempur dengan kekuatannya masing-masing. Bima dan Yudhishthira akan segera membunuh Aswatthama dan tidak ingin pengorbanan Raja Drupada menjadi sia-sia. Drupadi menangis melihat jasad ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Ia bertanya siapa yang membunuh ayahnya yang ternyata adalah Guru Drona. Drupadi mengoleskan darah dari tubuh ayahnya di kening Drestadiumna. Ia juga menyuruh agar kakaknya segera ke medan perang dan menyelesaikan tugasnya. Nakula dan Sadewa bertempur dengan Raja Anggakarna. Ketika Karna akan berhasil membunuh Sadewa, ia teringat dengan sumpahnya kepada Ibu Ratu Kunti, bahwa ia berjanji hanya akan membunuh satu Pandawa saja yaitu Arjuna. Pratiwinda membawa Arjuna bahwa Bima telah menyerang Aswatthama. Drona menyuruh Kusir agar segera melindungi anaknya. Basudewa mulai berdiplomasi terhadap Guru Drona. Arjuna menghalangi jalan apapun yang akan dibuat oleh Guru Drona. Bima dengan Yudhishthira menghampiri seekor gajah yang bernama Aswatthama. Yudhishthira berkata bahwa di dalam perang kebenaran ini, sangat penting untuk membunuh Aswatthama. Kemudian Bima memukul kepala gajah tersebut hingga terluka parah. Aswatthama! Dalam perang kebenaran ini, sangat penting untuk menghabisimu. Wah!
Maafkan kami, Aswatama. Kumohon maafkan kami, Aswatama. Pangeran Yudhistira dan Bima meminta maaf kepada gajah tersebut. Arjuna menyerang Drona, namun sia-sia karena digagalkan oleh perisai guru Drona. Putra Arjuna, Sutakama memberi kabar bahwa Bima telah menyerang Aswatama dengan pukulan maut hingga membuat Aswatama tidak bisa berdiri atas kakinya selamanya. Dia telah roboh ke tanah. Dia mencoba untuk berdiri, tapi tidak bisa. Sepertinya dia akan segera mati sekarang. Aswatama anakku. Drona yakin bahwa anaknya tidak akan bisa mati. Arjuna mengikat Drona hingga jatuh dan kehilangan perisainya. Arjuna menanyakan hal tersebut kepada gurunya, sang guru menjawab bahwa hal tersebut karena pikirannya tidak tenang. Drona meminta izin lewat atau akan menggunakan Brahmastra untuk membakar semua prajurit di medan perang ini. Biarkan aku lewat. Kalau tidak, aku akan menggunakan Brahmastra untuk membakar seluruh medan perang ini. Semua prajurit akan mati di sini. Kakak, tahap pertama dari rencana Basudewa sekarang telah selesai. Dari sini kau harus menyampaikan pesan pada guru. Soal kemenangan kita tergantung padamu. Di hadapan bangkai Aswatama, Bima meyakinkan Yudhistira untuk melanjutkan rencana dan mengatakan bahwa tahap selanjutnya bergantung kepada Yudhistira. Terdengar genderang, Basudewa meyakinkan bahwa Aswatama pasti sudah mati. Guru Drona masih tidak percaya dengan berita ini. Guru Drona menganggap Krishna sebagai penipu dan pembohong. Drona seolah linglung dan terus bertanya-tanya mengenai berita ini. Krishna meminta agar Yudhistira memberikan kabar mengenai kematian Aswatama kepada Guru Drona. Iya, Guru. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Adikku Bima menyerang Aswatama dengan senjatanya. Kau tidak pernah mengucapkan satu kebohongan pun. Kau selalu bicara kebenaran. Jika kau mengucapkan kebohongan hari ini, maka kau akan dibakar di neraka. Apakah anakku Aswatama benar-benar tidak ada lagi di dunia ini? Dia memang Aswatama. Yang mati adalah seekor gajah. Dan namanya adalah Aswatama. Yudhistira sebenarnya menjelaskan bahwa Aswatama yang mati adalah seekor gajah. Namun Drona yang pendengarannya sudah terganggu karena konsentrasinya buyar membuat penjelasan Yudhistira ini tidak terdengar. Aswatama! Guru Drona menjerit kencang hingga terdengar oleh Duryudana. Duryudana segera meminta agar Aswatama segera menemui ayahnya. Drona akan membunuh semua putra Pandu dan tidak akan mengampuni siapapun karena telah membunuh anaknya. Ia akan menggunakan senjata dari begawan Parasurama untuk menghancurkan seluruh manusia. Upaya ini segera digagalkan oleh kedewaan dari Basudewa Krishna. Basudewa Krishna menghentikan seluruh alam semesta dan segera menghampiri Guru Drona. Sebelum kau mengambil senjatamu, bermeditasilah melalui pertanyaanku ini. Jika aku memberitahumu bahwa Aswatama yang mati bukanlah Aswatama putramu, tetapi seekor gajah, apakah hidupmu akan terasa kembali menyenangkan? Apakah hatimu akan menjadi penyayang lagi? Kau berbicara kebenaran, Basudewa. Anakku sebenarnya masih hidup. Jika putramu tidak mati hari ini, dia pasti akan mati besok. Tidak ada yang abadi di dunia ini, Guru Drona. Tapi pertanyaanku sebenarnya adalah, di kehidupanmu yang menyenangkan dan menderita, harapan dan kekecewaan, pengetahuan dan ketidaktahuan, dan yang lainnya, terikat semata-mata untuk putramu saja. Apakah hidupmu tidak memiliki tujuan yang lain? Apakah semua kekuatan dan pengetahuanmu semata-mata hanya demi putramu saja? Tentu saja. Bukankah semua ayah sangat mencintai anak-anaknya? Kalau begitu pikirkan ini, Guru Drona.
Kau memiliki cinta yang begitu tidak terbatas kepada putramu. Apa sebenarnya yang telah kau berikan padanya? Kuberikan kebahagiaan, kekayaan, dan sebuah kerajaan. Lalu nilai yang benar? Aku setuju bahwa tidak semua orang bisa jadi kesatria tangguh seperti Arjuna atau Raja Anggakarna. Tapi setidaknya untuk putramu itu, bisa kau ajarkan untuk membuat keputusan yang benar. Seandainya saja itu sudah kau berikan, putramu itu tidak akan memusuhi kebenaran hari ini. Dan bahkan kau pun tidak harus berperang dengan memihak pada ketidakbenaran. Aku ingin memberikan anakku Aswatama semua kebahagiaan di dunia ini, Basudewa. Aku sudah berikan segalanya pada anakku dan memberikan cinta yang tidak terbatas. Ada perbedaan antara cinta dan cinta buta. Apa pernah kau memikirkannya? Kebenarannya adalah di mana ada cinta, di sana tidak ada cinta buta. Cinta lahir dari kasih sayang, sedangkan cinta buta lahir dari kesombongan. Cinta mengatakan bahwa anak akan mendapatkan semua kebahagiaan dunia dari Yang Maha Kuasa. Sedangkan cinta buta mengatakan bahwa orang tualah yang memberikan semua kebahagiaan pada anaknya. Cinta mengatakan bahwa dia akan bangga pada anaknya. Sedangkan cinta buta mengatakan bahwa anaknya akan bangga pada orang tuanya. Cinta memberikan kebebasan, Guru Drona, sedang cinta buta mengikat seseorang. Cinta adalah kebenaran, Guru, sedangkan cinta buta adalah ketidakbenaran. Dalam usahamu untuk mencerahkan masa depan anakmu, kau lupa untuk memperindah karakternya sendiri karena cinta butamu itu. Basudewa Krishna menghentikan alam semesta ini untuk memberikan ajaran-ajaran kebenaran kepada Guru Drona. Guru Drona sempat memberikan argumentasi untuk membela diri. Basudewa mengatakan bahwa Drona melakukan kesalahan bahwa ia memberikan anaknya cinta buta, namun bukan kebenaran cinta. Cinta lahir dari kasih sayang, cinta buta lahir dari kesombongan. Cinta adalah kebenaran sedangkan cinta buta adalah ketidakbenaran. Cinta buta Drona membuat kebenaran di hati anaknya telah hilang, sehingga dipenuhi dengan ketamakan dan keserakahan. Basudewa menekankan cara mengajar Drona yang mengharapkan imbalan dari pengajarannya terhadap murid-muridnya, di mana Drona meminta imbalan balas dendam demi cinta butanya kepada anaknya. Kenapa kau berbicara seperti itu, Basudewa? Semua hidupku aku telah berusaha untuk membuat semua muridku jadi hebat, dengan tidak mengharapkan apapun selain pengabdian yang sempurna. Seorang guru adalah orang yang memberikan pengetahuan sebagai amal. Dia tidak pernah memperdagangkan pengetahuan. Kau bukanlah seorang guru, Dronacharya. Orang yang menempatkan arogan di pikirannya dan cinta buta dan ketamakan yang ada dalam hatinya tidak akan pernah sama sekali mampu untuk berbuat kebenaran. Aku bisa saja mengambil hidupmu saat ini juga. Nasihat Basudewa Krishna akhirnya mampu membuat Guru Drona luluh hatinya. Dirinya mengetahui kesalahan-kesalahannya dari Yang Agung Basudewa Krishna. Sang Narayani meminta agar Drona mengakhiri hidupnya dengan memegang kebenaran dan melepaskan cinta butanya. Basudewa mengatakan bahwa ia bisa mencabut nyawa Drona sekarang, namun ia ingin Drona sendiri yang melakukannya. Drona membenarkan Basudewa Krishna dan bersiap untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang benar. Kau memang benar. Itu adalah kesalahanku sehingga anakku pun menerima hukuman. Inilah waktunya sekarang. Bahkan diriku pun siap menerima hukumannya. Aku bersedia untuk menerimanya.
Drona melepaskan senjatanya, ia sudah bersedia untuk menerima. Krishna dan Drona saling memberikan salam. Basudewa membuat alam semesta kembali bekerja. Saat terakhir dari hidupku di sini, Basudewa. Aku kini mengucapkan kata perpisahan untuk terakhir kalinya. Beritahu Drupadi yang sudah seperti anakku bahwa Drona anak dari Maharsi Bharadwaja memohon maaf sebelum menerima kematiannya. Drona meminta untuk disampaikan kepada Drupadi tentang permohonan maafnya. Kemudian ia mencari Drestadiumna. Di mana Drestadiumna? Drestadiumna maju dan segera memenggal kepala Drona tepat ketika Aswatama datang. Seluruh Pandawa tidak bisa menutupi kesedihan dan rasa haru mereka. Di Hastinapura, Gandhari duduk berdiam menjaga lilin-lilin anaknya. Suaminya datang dan mengabarkan bahwa Guru Drona yang merupakan harapan terakhirnya sudah binasa juga. Gandhari tetap diam. Drestarastra meminta agar Gandhari berbicara dan tidak berdiam saja. Akhirnya Gandhari mengangkat suara. Ia sangat bersedih akan nasib yang akan menimpa mereka berdua. Gandhari kemudian berencana untuk menemui begawan biasa demi menyelamatkan anaknya. Gandhari akan meminta keadilan dari para dewa untuk menganugerahinya berkat agar dapat melindungi anaknya. Upacara terakhir Guru Drona digelar kedua belah pihak karena kedua pihak sama-sama memiliki ikatan kepada Sang Mahaguru. Para Pandawa memberikan salam terakhir dan mengirimkan doa kepada gurunya. Luar biasa, nak. Tidak ada orang yang bisa belajar seni memanah secepat dirimu. Itulah kenapa dia akan jadi pemanah terbaik di dunia. Aku sudah memperoleh banyak hal darimu, Guru Drona. Hutang untuk seorang guru tidak akan pernah bisa dibayar oleh muridnya. Di masa depan, kapanpun ada yang memuji Arjuna sebagai pemanah terbaik, sebenarnya dia sedang memujimu, Guru Drona. Basudewa Krishna yang masih membawa ikat kepala Guru Drona di tangannya, ia maju dan menaruhnya di tubuh Drona sekaligus memberikan doa kepadanya. Di Hastinapura, Gandhari mengingat kata-kata Resi Jaimini yang berkata bahwa Gandhari memiliki kemampuan untuk menyelamatkan salah satu anaknya. Gandhari segera berangkat menuju tempat begawan biasa. Upacara terakhir untuk Guru Drona dilakukan oleh anaknya, Aswatama. Upacara ini diikuti oleh kedua belah pihak. Para Kurawa dan juga Aswatama mengumpat kepada para Pandawa. Aswatama mengatakan bahwa ia telah mendapatkan Brahmastra dari ayahnya sebelum ia mati. Aswatama akan menggunakannya untuk menghabisi garis keturunan dari para Pandawa. Aswatama juga bersumpah bahwa ia akan abadi hingga mendengar kematian para Pandawa. Mendiang ayahku. Telah memberiku senjata Brahmastra. Aku akan menggunakannya untuk menghancurkan seluruh garis keturunan kalian. Kami memang harus menebusnya karena sudah menghabisi guru kami, Aswatama. Tapi hanya satu perbuatan kami yang tidak benar tidak akan membuat perbuatanmu jadi benar. Kau tidak akan bisa menghancurkan garis keturunan kami. Justru, kami yang akan memusnahkan semua yang ada di pihak kalian. Duryudana memberikan jabatan sebagai panglima perang kepada Raja Anggakarna. Pangeran mahkota Hastinapura ini dengan percaya diri membanggakan Raja Anggakarna akan mampu membawanya kepada kemenangan. Temanku Karna, besok di medan perang, kau akan jadi baju besi bagi saudaraku dan aku. Raja Madra tiba-tiba ikut campur dengan kata-kata kasarnya. Raja Madra menyesal telah mendukung orang-orang tidak benar seperti Kurawa, dan membuatnya harus melawan keponakannya sendiri. Raja Madra menghina latar belakang Raja Anggakarna sebagai anak kusir. Dan tidak bersedia mengikuti perintah Karna, walaupun Karna sudah ditunjuk sebagai panglima perang kubu Kurawa. Duryudana mengambil pedang dan akan membunuh Raja Salya. Raja dari Madra ini hampir meninggalkan tempat itu, namun Duryudana memanggilnya dan mengingatkannya tentang sumpah setianya kepada Kurawa.
Duryudana memerintahkannya agar menjadi kusir bagi Panglima Karna untuk besok hari. Drupadi bersedih melihat kobaran api kremasi mayat di medan tempur. Arjuna menyarankan agar Drupadi tidak melihatnya demi mencegah kesedihannya. Drupadi ingat bahwa besok Bima akan menghabisi Dursasana dan membasuh rambut Drupadi dengan darah Dursasana. Bima juga akan meminum darah seperti seorang iblis. Apakah dengan perang ini, mereka membuat kita juga seperti seorang iblis? Arjuna mengingatkan tentang pelecehan terhadap wanita yang harus dihukum. Bima datang dan meminta agar Pancali tetap tegar serta menghukum